Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita masih berjumpa kembali di acara Tabassum, taklim bersama ulama yang diprakarsai oleh MUI Kota Malang. Kali ini saya kedatangan tamu yang sama pada kesempatan sebelumnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Qusairi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. jumpa kembali nih. Iya, alhamdulillah bisa Semakin kesini. banyak bersilaturahim, semakin barakah insyaallah. Semoga. Ya. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat ya. Amin, Ya. amin. Ya Rabbal Ini salah alamin. satu misi dari MUI Kota Malang untuk bagaimana berperan serta menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang baldatun thayyibatun Ya, ghafur. sekaligus berbagi ilmu. Betul ya. Karena namanya taklim itu tidak ada batas waktu. Betul, Ya. betul. Masih ingat di kesempatan sebelumnya minal mahdi ilal lahdi. Iya. Yai, salah satu yang menjadi perbincangan hangat khususnya pada era-era sekarang itu kan terkait dengan bagaimana itu para pemuda. Kita tahu bahwa pemuda ini yang menentukan masa depan bangsa. Bahkan mau jadi apa negara ini, bangsa ini ke depan bergantung pada bagaimana pemuda sekarang. Sehingga para motivator itu sering menyatakan bahwa misalnya kepada anak-anak muda yang masih pelajaran mahasiswa itu untuk menyatakan bahwa no I'm student but tomorrow I'm leader. Sekarang kita masih pelajar tapi suatu saat nanti ya besok-besok kita akan menjadi pemimpin. Tetapi bagaimana khususnya kan juga ditentukan dari bagaimana pemuda itu berperan dan bergaul ketika masih sekarang. Betul. Kiai menyikapi terkait dengan bagaimana fenomena pergaulan para pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita ini bagaimana Kiai? Iya. Tentu saja pergaulan mereka itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Ya, kalau yang positif pada dasarnya ya kita lihat di dunia pendidikan ya, utamanya di pesantren ya. Kalau pesantren itu tentu positifnya lebih dari 90% gitu ya. Betul. Ya bagaimanapun juga adalah negatifnya ya. Penyimpangan itu ada, tapi kita tahu dan yakin bahwa dunia pesantren itu jauh lebih baik daripada di luar pesantren. Kalau kita lihat di luar pesantren, ya apalagi kalau malam minggu ya, lebih-lebih kota Malang itu ini, ya. wah kafe-kafe sama penuh. Iya, kalau Dan- masih meliput. Iya, tidak hanya sore, tapi juga sudah tengah malam, bahkan sampai dini hari begitu. Betul. Kadang-kadang tengah malam saya pernah dari acara kegiatan ngaji itu pulang malam-malam di salah satu jalan-jalan di Kota Malang. Iya. Bagaimana pemuda-pemudi nggak ada malunya mereka, meskipun orang-orang bersilat lewat nggak ada malunya kadang-kadang. Iya, Mana itu ya? yaitu tentu kita tidak boleh tinggal diam ya. Iya. Kalau pergaulan mereka itu tentu saja walaupun di luar pesantren ya, kami tetap yakin masih sangat banyak lah yang positif Iya. ya. Masih sangat banyak yang positif, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa pergaulan mereka itu sudah banyak juga yang mengarah kepada yang negatif. Iya. Makanya konsepnya pesantren sekarang kan banyak ditiru oleh sekolah-sekolah formal dengan memberikan Iya, ada betul. model boarding school, Iya, ada iya. asramanya. Iya. Meskipun juga ada tidak luput dari penyimpangan di asrama di baru yang lalu di ada. Kota Batu, ya Iya. justru malah pembina-pembinanya yang kemudian menjadi yang melanggar. predator lah bagi si pemuda. Jadi pemuda itu. Nah, tapi ada yang menyatakan begini ya, loh, kan kita misalnya bergaul sampai tengah malam gitu kan ini difasilitasi oleh pemerintah katanya begitu ya. Iya, memang pemerintah juga betul menyediakan fasilitas, tetapi maunya pemerintah agar mereka dalam bergaul juga sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Tidak sampai melanggar norma-norma yang berlaku. Lebih-lebih norma-norma agama jangan sampai dilanggar begitu. Iya, bahwa salah satu adalah
pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat itu adalah menciptakan lokasi-lokasi yang bisa menjadi tempat healing lah. Iya, betul. Begitu. Tapi jangan disalahgunakan. Iya. Maunya pemerintah kan begitu ya. Kalau pemerintah tidak menyediakan, maka mereka akan menempati tempat yang untuk berdua-dua aja malah. Di tempat yang lebih Di tempat tersembunyi yang lagi. lebih mudah bagi mereka untuk melakukan kemaksiatan yang lebih hebat, yang lebih jauh menyimpangnya dari norma yang berlaku begitu. Ya, artinya meskipun sudah itu karena di tempat terbuka ya hampir tidak mungkin melakukan yang lebih dari itu di depan banyak orang kadang-kadang. Ya, paling tidak rasa malunya masih bisa mengontrol mereka. Iya. Walaupun juga masih tetap ada yang kebablasan gitu. Betul. Karena itu kita nggak boleh tinggal diam ya. Nah, kita sebagai umat Islam kan juga terikat oleh aturan dalam agama kita, man ra'a minkum mungkaron ya, falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi begitu. Kalau kita bisa mengubah kemungkaran itu, mencegah kemungkaran dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, ya, dengan kemampuan kita lakukan itu. Kalau tidak ya dengan lisan kita. Lisan itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung ya seperti yang pernah saya jumpa ini contoh menarik ini. Contoh menarik, suatu saat seorang takmir masjid ya. Di depan masjidnya itu ada dua anak muda, cowok dan cewek. Keduanya ini jalan bergandengan tangan gitu. Iya. Lantas ditanya oleh sang ketua takmir ini, Anda ini suami istri? Bukan. Nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh bergandengan tangan ya, karena bukan suami istri. Iya. Gitu. Ini salah satu yang bisa dicontoh ini ya. Seperti kemarin juga suatu saat saya berada di suatu perguruan tinggi begitu, ada mahasiswa dan mahasiswi. Dia itu kok tampak runcang-runcung sampai berada di suatu sudut masjid ini. Kok berduaan gini. Akhirnya saya datangi, Anda ini suami istri? Bukan. Kalau bukan suami istri, tidak boleh sedekat ini. Saya katakan gitu. Ini sudah termasuk berdua-duaan dengan lain jenis. Ini ada peluang besar bagi setan untuk menggoda Anda. Iya. Itu salah satunya ya. Betul. Jadi itu dengan lisan ya, dengan lisan. Setidaknya kalau itu satu yang sangat besar sehingga kemungkinan besar kita nggak bisa mengubah dengan cara yang kita mampu ya kita dengan doa ya. Dengan hati yang nanti kita wujudkan pula dengan doa kita. Minimal hati kita itu merasa tidak terima, bukan membenarkan begitu. Kalau misalnya kita tidak punya kekuasaan, juga kemudian tidak punya kemampuan untuk atau secara langsung, apalagi kemudian berpotensi untuk menimbulkan salah paham dan seterusnya. Yai, saya ada beberapa tayangan ini barangkali juga menjadi bahan obrolan kita Misalnya itu ada berita bangku di Jalan Ijen Malang jadi tempat mesum. Tapi kemudian ada tawaran solusi dari wakil kita di DPRD Yai. Kemudian berikutnya, Mas. Kemudian ini lagi Yai. Aksi pesta miras sejumlah remaja digelandang ke Mapolda Gorontalo. Ini beberapa tempat lain di luar Kota Malang. Kemudian juga ada pelajar cantik jadi cewek panggilan ditusuk lantaran pasang tarif mahal. Jadi ada yang pengen murah-murah juga. Kemudian juga ada bagaimana juga ada kabar pemerintah kabupaten catat ada 8 anak terlibat prostitusi di Toraja Utara, didominasi juga, dan itu yang mendominasi adalah pelajar. Bagaimana Yai kemudian merespon beberapa fenomena-fenomena tadi Yai? Tentu kita sebagai orang yang berada di majelis ulama patut prihatin sekali dengan kondisi semacam itu. Termasuk tadi kan saya lihat tayangan yang pertama itu di Kota Malang itu ya. Tapi untungnya itu gambar yang bagus itu ya. Artinya tidak terlalu jelek lah ya, mereka duduk-duduk ya. Dan tidak menampakkan hal-hal yang mungkarat itu tadi itu. Tapi nggak tahu kalau pihak lain ada yang melihat itu sebagai ya mungkar juga kalau yang duduk-duduk itu ternyata bukan dengan mahramnya kan juga mungkarat gitu ya. Jadi tentu kita harus juga ikut serta di dalam
mengatasi problem-problem yang kita anggap sebagai masuk dalam kategori maksiat atau mungkarat. Kita nggak boleh tinggal diam. Ya, artinya apapun posisi kita dan sekecil apapun. Ya, itu kita karena tanggung jawab kita tidak. sebagai seorang Muslim. Iya, Rasulullah sudah menunjukkan itu. tidak boleh kemudian justru membiarkan. Apalagi kemudian permisif menganggap, biasalah itu kan memang zamannya. Iya, itu kata-kata yang nggak boleh Iya. terucapkan sesungguhnya itu. Iya. Sampai Berarti kita kan menyerah pada zaman. Iya, jangan menyerah pada zaman kalau Iya, begitu. iya. Tapi kita harus mampu mewarnai, mengkondisikan zaman. Iya, sekecil apapun. Iya. Termasuk ya entah cerita yang sebenarnya seperti apa ya. Kan ada yang menceritakan bahwa ini cerita tentang semut pada zaman Nabi Ibrahim. Tapi ada lagi yang mengatakan bukan semut tapi hewan yang lain. Kalau yang saya masih ingat itu tentang semut. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu kan ada berbagai binatang, itu ada yang ingin ikut serta memadamkan api. Termasuk di antaranya ada semut. Iya. Tapi semut ini akhirnya diketawakan oleh teman-temannya, oleh binatang yang lain. Kamu itu loh sekecil itu. Kok mau memadamkan api? Mau memadamkan api. Apa jawab dia? Loh, setidaknya saya ini akan menunjukkan kepada siapa saya berpihak. Begitu. Betul. Itu artinya kita kalau melihat satu penyimpangan atau penyelewengan, kita harus ikut serta sekecil apapun peran yang bisa. Harus berada di pihak yang benar. Iya, di pihak yang benar. Meskipun kita tidak bisa berbuat karena Betul. tidak punya kuasa untuk itu. Iya. Baik. Kalau kita mungkin teringat karena ini kita berdiskusi tentang pemuda, ya. Jadi dulu Pak Karno pernah menyatakan bahwa siapkan aku pemuda yang tangguh, bisa aku pindahkan Semeru. Meskipun itu adalah bahasa hiperbolik mungkin ya, tapi menunjukkan bahwa peran pemuda, sejarah kan membuktikan bahwa bagaimana mempersatukan Indonesia peran pemuda, sumpah pemuda, ketika mereka bersatu dalam kebaikan, bergaul dalam kebaikan, kemudian bagaimana kemudian peristiwa kemerdekaan, peran pemuda meskipun dengan cara menculik misalnya, Pak Karno dengan Bung Hatta, ada peristiwa Rengas Dengklok, bahkan peristiwa reformasi juga ada peran muda. Tapi di sisi lain juga banyak kehancuran negara ini ya juga karena pemudanya. Sebenarnya kalau rambu-rambu agama ya, etika dalam pergaulan khususnya para pemuda itu rambu-rambunya bagaimana? Ya tentu saja pergaulan itu kan juga sudah dinyatakan di dalam Al-Quran ya, Al-Hujurat ayat 13 ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, wahai sekalian manusia, kami ciptakan ya. Inna khalaqnakum kan? Iya, ini ya. Inna khalaqnakum artinya dalam penciptaan manusia itu Allah juga melibatkan pihak lain. Melibatkan manusia juga kan? Ya, kecuali Nabi Adam ya. Iya. Nabi Adam ya. Jadi kalau kata gantinya atau domirnya itu kok bukan mutakallim wahdah atau mutakallim al-ghair ya. Kholakna bukan kholaktu ya. Itu berarti Allah melibatkan pihak lain ya. Melibatkan makhluk iya, melibatkan bapak dan ibu kan gitu ya. Pada umumnya manusia kan begitu. Yang tidak seperti itu kan hanya Nabi Adam, Ibu Hawa dan Nabi Isa kan. Nabi Isa. Yang tidak melibatkan bapak. Kalau Ibu Hawa tidak melibatkan tanpa bapak ibu ya. Iya. Ya, dengan cara Allah ya. Ada mengatakan itu dari tulang rusuk Nabi Adam diambil begitu dan seterusnya gitu. Jadi Allah menyatakan kami menciptakan kalian manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian berkabilah-kabilah atau bersuku-suku bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, itu adalah untuk saling mengenal. Bergaul dengan sesama pemuda untuk saling mengenal diperbolehkan oleh Islam, wajar gitu ya. Untuk saling mengenal
Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini dilanjutkan dengan ungkapan seperti itu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya pergaulan ini harus dibungkus juga dengan nilai-nilai ketakwaan. Nah, nilai-nilai ketakwaan itulah yang nanti harus terwujud. Misalkan kalau kita bergaul, ketika saat bertemu kita mengucapkan salam. Kemudian ada yang menjawab salam dan seterusnya. Kemudian di dalam pergaulan itu juga kita harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip Islam, harus menutup aurat ya, yang rapat begitu. Kemudian juga dalam bertutur kata, jangan sampai tutur kata ini menyakitkan orang lain, seperti itu. Kemudian juga tidak boleh berdua-duaan kalau itu laki-laki dan perempuan, begitu. Dan seterusnya. Ya, jadi rambu-rambunya sederhana sebenarnya kalau misalnya. Itu apa? Karena Allah itu melihat orang yang dimuliakan di antara kita itu karena takwanya. Maka rambu batasan-batasan etika pergaulan kita itu adalah ketakwaan. Ketakwaan, iya. Jadi apa yang dilarang oleh Allah dan melalui petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, itu lakukan apa yang diperintah, yang dilarang ditinggalkan. Orang yang bertakwa itu kalau pengertian yang sangat lugas, sangat sederhana dan sangat gampang diterima kan ya, paling takut kepada Allah. Takut dalam tanda petik ya. Kalau orang selalu takut pada Allah, tentu tidak akan melanggar aturan-aturan yang ada di dalam agama. Tidak akan berdua-duaan. Saya jadi teringat ini ya. Saya kebetulan ngajar mata kuliah kriminologi. Ini bukan ilmunya agama sebenarnya. Tapi saya yakin. Jadi ada salah satu kriminolog yang sebenarnya ini dokter ini. Ada namanya Travis Hirsi. Kemudian dia berkesimpulan begini. Kalau meneliti orang, kenapa orang itu kok jahat? Wah, terlalu banyak katanya. Yang diteliti. Sehingga meneliti mengapa orang itu kok jahat terlalu banyak. Tapi kondisi sekarang itu berangkat dari proposisi katanya, kondisi sekarang itu rata-rata manusia itu menyimpang. Sehingga kalau misalnya ada yang taat kok baik, itu perlu ditanyain. Maka berangkat dari pertanyaan, kenapa orang itu kok baik? Padahal rata-rata ini. Katanya kalau meneliti yang baik, insya Allah datanya valid. Dan berkesimpulan 4 hal ya. Saya nanti minta tanggapan Kiai terkait dengan dari sisi agamanya. Apa pendapatnya? Yang pertama itu adalah attachment, keterikatan kita pada hal-hal yang positif. Itu kata Travis Hirsi, itu akan menghindarkan kita untuk berbuat jelek. Yang kedua, komitmen. Komitmen itu kata Travis Hirsi dan dari riset-risetnya itu dimaksudkan adalah orang yang menyatakan diri bahwa hidupnya itu bukan untuk sekarang. Tapi hidup itu adalah investasi untuk masa depan. Ya, kalau mungkin secara agama mungkin akhirat sebenarnya. Kemudian yang ketiga, simpulannya Travis Hirsi itu bahwa involvement itu apa? Frekuensi kita untuk beraktivitas-aktivitas yang positif, ya, sibuk pada hal-hal yang positif, ya, nggak sempat untuk melakukan yang menyimpang katanya. Kemudian yang keempat ini belief. Yang kemudian tadi disampaikan khasyatullah bisirri wal alaniyah kan begitu sangat. Jadi percaya ketika ditanya mengapa kamu kok berlaku baik? Loh, saya mau melakukan yang buruk, ternyata Tuhan selalu memantau kita sehingga saya nggak ada tempat untuk berperilaku menyimpang yang kemudian tidak ketahuan oleh Tuhan katanya. Ada 4 ini, berbuat baik, terikat pada hal yang baik, kemudian mengikuti organisasi-organisasi yang baik, kemudian kalau anak-anak muda geng lah maksudnya tidak menyimpang, mungkin ada banyak beberapa waktu yang lalu kan ada geng. Nah, ini penelitiannya rumus Travis Hirsi tapi saya lihat kok sangat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, dalam urusan pergaulan ya, dan itu sudah menjadi pujian ya. Menjadi pujian Tobaati ada 5 itu kan salah satu kan harus wong soleh kumpulono kan. Jadi kita ini harus menempatkan diri di tengah-tengah kebaikan. Itu attachment sama dengan attachment yang pertama tadi ya, terikat pada hal-hal yang berkumpul dengan. Saya juga pernah baca suatu penelitian, sepertinya juga di Amerika itu ya. Jadi ada sekelompok orang yang selalu dicampur dengan orang-orang yang perilakunya positif. Kemudian satu kelompok yang lain
selalu di kelompok orang-orang yang perilakunya selalu negatif. Ya. Nah itu akhirnya juga dalam waktu tidak lama 30 hari atau berapa itu udah secara fisik itu juga sudah tampak. Oh, orang ini jadi jahat, yang ini jadi lebih baik begitu. Iya, seperti dalam sebuah kisah dari para guru-guru kita sebenarnya. Kalau kita berkumpul dengan orang penjual minyak wangi, kita akan ketularan minyak wangi. Betul, gitu. betul. Kalau kita selalu berada di dekat pandai besi. Pandai besi. Ya, pandai besi kan pakai begini. Iya. Untuk menyalakan api itu kan pakai apa namanya? Iya, pandai besi. Ubupan itu apa itu namanya ya? Itu kan asapnya begitu dominan ya. Sampai-sampai orang-orang pandai besi itu kan tambah hitam. Iya. Ya. Kena asapnya itu begitu. Iya. Ini salah satu bentuk lain ya, bahwa keberadaan kita di tengah-tengah orang baik itu memang sangat menentukan. Jadi sangat tepat pujian-pujian yang sering kita dengar itu ya, wong kang sore kumpulono. Jadi itu sama dengan itu attachment tadi. Ya. Termasuk tadi kemudian ketakwaan yang kata kuncinya takut kepada Allah, sama dengan apa simpulan yang keempat dari Travis Hirsi itu tadi. Iya, ya. iya. Bahkan kalau tidak salah dalam hadis dia bahwa salah satu yang akan menyelamatkan manusia itu dari hadis yang salah satu munajat Rasulullah muhlikat itu ya, salah satu yang akan menyelamatkan itu kan khasyatullah bisirri wal alaniyah. Iya, gitu kan. iya. Kalau takut Allah di tengah-tengah orang banyak, ya itu banyak temannya. Oh, banyak temannya. Biasa. Ya, seperti itu biasa. Standar. Tapi kalau kita dalam kesendirian, sepi kan di mana-mana. Iya, betul, itu betul-betul yang takwa itu. Iya. Jadi bukan karena kemudian dilihat orang. Ya, bahkan sekalipun mungkin kesannya itu takwa, tapi karena kemudian dilihat banyak orang bisa jadi riya gitu ya. Betul, betul. Tapi kedua-duanya masih diperlukan. Iya. Ya. Kalau perlu malah kita ini merasa bukan merasa sungguhnya ya. Walaupun di tengah orang banyak tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia thariqah ya. Dalam dunia para ulama sufi itu kan uzlah itu diperlukan ya. Uzlah atau menyendiri ya. Atau ada pula yang mengatakan kholwah ya. Kholwah itu penyendirian. Itu kadang malah menjadi salah satu program untuk menuju wusul ya, menuju diperolehnya ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukan uzlah, menyendiri versi mereka diantaranya adalah mereka berada di tempat yang sunyi tanpa harus komunikasi dengan yang lain. Itu salah satu cara saja ya. Tapi sesungguhnya uzlah itu sendiri kan bisa kita berada di tengah-tengah masyarakat, akan tapi kita tidak tenggelam dengan hiruk pikuknya perbuatan perkataan yang tidak baik dengan masyarakat. Artinya bukan karena takut salah kemudian tidak bergaul gitu. Iya, tetap bergaul, tetapi kita tetap memegang prinsip baik kita, tidak sampai terbawa oleh arus mereka. Iya. Kalau itu perlu juga malah bisa kita mewarnai. Termasuk kategori uzlah sudah. Uzlah dalam pengertiannya yang lain. Karena bergaul itu adalah sebuah keniscayaan. Betul. Ya. Bahkan kalau kita tidak bergaul, kita sebagai makhluk sosial akan menjadi kalau katanya Aristotle itu zon politik kan, karena kita dianggap makhluk sosial karena kita berinteraksi dengan yang lain. Iya. Tapi bagaimana interaksi itu dengan baik? Salah satunya adalah afsus salam. Iya. Dan itu kalau kembali pada hasil penelitian tadi ya, keberadaan generasi muda kita yang ada di pesantren itu sangat tepat dengan yang tadi itu. Mereka tidak punya kesempatan lagi untuk misalkan main game yang berlarut-larut atau chatting dengan chatting yang tidak terarah. Mereka di pesantren itu menggunakan HP pun juga boleh, tapi dibatasi. Iya, dan itu karena ada aturan tata tertib di pesantren. Iya. Jadi pesantren karena dia punya kuasa, di pesantren punya kuasa, maka cegahlah dengan kekuasaan. Iya. Mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Ya. Kalaupun ada yang mencuri. Karena kegiatannya positif semua itu tadi. Ya, nah itu yang katanya yang kesimpulan 3 dari Travis Hirsi tadi, involvement. Semakin orang banyak berbuat kebaikan, ya aktivitas sehari-hari kebaikan, lupa untuk melakukan yang menyimpang. Ya. Terima kasih, Yai, luar biasa. Ya. Dan mudah-mudahan ini para pemirsa Tabasam ya itu kemudian semakin punya referensi bagaimana bergaul yang kemudian insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala.
bahwa dalam pergaulan sekarang hampir tidak mungkin tidak ada yang menyimpang dikit. Tapi kalau sudah sadar menyimpang, segera kembali pada rel yang benar. Gitu ya. Karena tidak ada yang kemudian yang paling utama untuk menyelamatkan kita dunia akhirat kecuali diri kita sendiri. Kan begitu, betul ya. Jadi terima kasih ya Yai, dan mudah-mudahan nanti jumpa kembali Yai. Ya, insya Allah. Di tabasam berikutnya tadi disampaikan bahwa banyak kemungkaran-kemungkaran juga yang terjadi di dalam pergaulan-pergaulan muda-mudi kita. Selama kita kemudian masih menganggap diri kita manusia, posisi apapun kita harus berperan. Yang punya kuasa, cegahlah dengan kekuasaannya. Yang bisa menyampaikan sesuatu, punya kemampuan secara verbal, bilisan, maupun dengan secara terus melalui karya-karya ilmiah, kemudian bisa disampaikan. Ya, kemudian setidak-tidaknya yang terakhir, Fabi Kolbi, setidak-tidaknya kita tidak menjadi permisif dan membenarkan perilaku menyimpang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa juga komennya di YouTube kita, channel MUI Kota Malang. Ya. Kemudian terakhir sebagai penutup bahwa siapapun kita itu adalah di mata Allah itu adalah sama. Yang dinilai adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Sairi bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa apa yang kemudian menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu karena ketakwaan kita. Maka dalam pergaulan kita, khususnya saudara-saudara kita yang pemuda-mudi, tetap berada dalam ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Sama-sama.